Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah jika semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kalian belajar, sebaiknya kalian persiapkan pena dan buku kalian untuk mencatat hal-hal yang penting yang bisa kalian pelajari di pertemuan kita pada minggu ini. Sebelum Ibu memulai materi minggu ini, minggu lalu kita telah belajar tentang menulis surat undangan ulang tahun. Nah, undangan dalam bahasa Lampung disebut dengan cua. Masih ingat kan? Undangan dalam bahasa Lampung disebut dengan cua. Sedangkan mengundang disebut dengan nyua. Jadi biasanya orang Lampung menyebutnya dengan cuaan. Undangan terdiri dari dua undangan, yaitu ada undangan yang sifatnya resmi dan undangan yang tidak resmi. Nah, undangan yang sifatnya resmi biasanya ada kop surat, nomor surat, dan segala macam. Sedangkan undangan yang tidak resmi itu seperti undangan ulang tahun, undangan yang lain. Setelah itu kemarin kita telah belajar bagaimana cara membuat undangan. Cara membuat undangan yang kita pelajari yaitu ada kata-kata asli bahasa Indonesia yang merupakan bahasa masukan atau bahasa serapan. Dari segi itu kita meyakini bahwa surat undangan diedarkan itu untuk dihadiri oleh orang-orang yang kita undang. Nah, setelah itu kita bisa belajar dari pengalaman itu saat menghadiri pesta ulang tahun, maka kita akan memahami bagaimana merupakan acara inti, acara pemula, acara pokok, dan acara tambahan. Nah, setelah itu dari semua undangan, kita bakalan tahu atau kita akan tahu orang yang dekat dengan kita atau yang berulang tahun atau tamu istimewanya. Kemarin cara-cara membuatnya, contoh membuat undangan juga sudah Ibu kasih. Dan minggu ini kita akan belajar tentang materi bahasa Lampung bab 4, yaitu puisi Lampung ataupun ringget dan pisaan. Jadi puisi Lampung tuh ada macam-macam. Jadi kita akan belajar tentang ringget dan pisaan. Puisi Lampung. Puisi Lampung memiliki beraneka ragam. Bentuk puisi itu berdasarkan lingkungan wilayah setempat. Keempat macam puisi Lampung di bawah ini merupakan contoh ragam puisi Lampung yang ada di Persada Sang Bumi Ruwai Juhai. Keempat macam puisi seni budaya Lampung disebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu ringget, yang kedua higing-higing, yang ketiga pisaan, dan keempat wayak. Kita akan mempelajari tentang ringget dan pisaan. Ringget atau ringgot dipakai masyarakat Lampung di daerah Abung, Menggalah, Melinting. Sedangkan pisaan dipakai di kalangan masyarakat Pubian, Sungkayeri Waikanan. Hinging-hinging dipakai di daerah pemanggilan Jelmadaya. Wayak dipakai di daerah pesisir. Rio jama wayak diruai hulun lom bentuk petuah, nasihat, hagu aga saihlau. Umpama waktu nyeneng kok inai amai sagatagado ningkat kok muli lapa bebai atau say balik say makulkoni. Ngeliat contoh ringget atau ringgot bu dialeknya yola di lambang ko kam disimpul ko bahwa ringgot ngedok ciri-ciri gegosingji.
Nah, ciri-ciri ini ialah lebih kurang 12 bait, selalu berhubungan antara bait. Yang pertama, yang kedua, mak setimbalan. Yang ketiga, saja ABCD atau saja terus. Yang keempat, ngisi masalah, kenangan, harapan, pesan atau petuah sehlau. Kelima, dipakai waktu pelepasan mempelai bayi ngantaka musyawarah adat, pelengkapan acara canggot. Keenam, diwakili jelma saya ditunjuk atau putakun. Nah, ringgit dipakai masyarakat Lampung di daerah apa saja tadi? Di daerah Abung, Menggala, dan Melinting. Itu ringgit. Sedangkan pisaan dipakai di kalangan masyarakat Pubian, Sungkai, serta Waikanan. Sedangkan hinging-hinging dipakai di daerah Pemanggilan sama daerah Daya, Jelma Daya. Sedangkan waya dipakai di daerah pesisir. Nah, ringgit dan waya dibuat orang dalam bentuk petuah ataupun nasihat yang ke arah lebih baik. Jadi ringgit dan waya ini adalah puisi Lampung yang dibuat untuk memberikan nasihat untuk ke arah yang lebih baik. Contohnya waktu mencangkangkan panggilan laki-laki dan perempuan serta gelar. Setelah itu mengantarkan gadis pergi untuk menikah atau acara lain yang diperlukan. Jadi ringgit ini digunakan untuk saat acara adat, untuk gelar, atau mengantarkan seorang perempuan atau gadis untuk menikah. Kita akan belajar ciri-ciri ringgit, yaitu yang pertama tadi, ringgit berisikan lebih dari 12 bait, banyak baitnya. Yang kedua, tidak bersahutan. Jadi karena ini puisi bukan pantun. Kalau pantun dia bersahutan, kalau puisi tidak bersahutan. Dan sajaknya A B C D. Setelah itu contoh yang lain itu berisi masalah kenangan, harapan atau pesan atau petua bagi yang baik. Jadi isi dari puisi ini adalah kenangan, harapan, pesan, dan petua yang baik. Ini adalah ciri-ciri dari ringgit. Yang kelima, dipakai waktu pelepasan gadis berangkat ke suami. Nah, saat menikah, gadis yang diantarkan ke suami itu ada acara puisinya. Puisinya itu berisikan puisi ringgit, atau dipakainya juga untuk memulai musyawarah adat. Jadi sebelum ada acara adat, terlebih dahulu ada puisi ringgit ini ya. 4 ya, atau yang lainnya setelah itu perlengkapan acara cangget. Nah, saat acara adat cangget, ringgit ini juga dihadirkan ataupun kita pakai. Puisi yang baik ini kita pakai di acara adat. Dan yang keenam, diwakili oleh orang yang ditunjuk atau petakun. Jadi ada satu orang yang ditunjuk untuk menyampaikan apa isi puisi tersebut. Misalnya pada acara pernikahan, acara musyawarah adat, ataupun pada acara cangget. Nah, itu adalah ringgit. Jadi ringgit ini dipakai oleh masyarakat di daerah Abung, Menggala, dan Melinting. Kita sudah belajar apa itu ringgit, puisi ringgit, dan ciri-cirinya. Nah, materi selanjutnya yaitu pisaan. Pisaan munih dipakai hulun ngejuk nasihat hagu haga sehlau. Misal nih ditunjukkan hagu pugantin bahu supaya tian dapok berubah tingkah laku, gegojamah pupacok atau wawacah. Pisaan atau bentuk puisi Lampung ini di kalangan masyarakat Pubian atau Pepadun, jenis pisaan ini dipergunakan pada acara penerapan gelar pada kedua mempelai yang menikah. Jadi ini pisaan ini hanya digunakan di acara
penerapan gelar pada kedua mempelai yang sedang menikah. Tujuan pisaan ini supaya acara lebih semarak, lebih meriah, dan memberikan nasihat ataupun petuah kepada kedua mempelai. Jadi dia mempelai pria dan mempelai wanita itu pasti ada puisi pisaan tersebut ini. Jadi di situ bertujuan untuk mereka agar menjadi suami istri yang lebih baik lagi. Di sini kita belajar tentang ciri-ciri pisaan. Ciri-ciri pisaan dipakai waktu nyenang ke inai, dipakai sewaktu merancang panggilan gelar. Yang kedua, sajaknya AB-AB. Yang ketiga, tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang keempat baris itu berupa isi semua, tidak ada sampiran. Jika pantun kan ada sampiran, kalau itu ada isi. Kalau puisi tidak ada sampiran, jadi isinya adalah isi. Dari awal sampai akhir itu berisi isi. Yang kelima, jumlah baitnya tidak ditentukan. Yang keenam, maksud timbalan atau tidak bersahutan. Yang ketujuh, ngisi nasihat atau tawai, petuah, kenangan ataupun pesan. Jadi di sini kita belajar tentang ciri-ciri pisaan. Ada 7 ciri-ciri pisaan. Yang pertama itu dipakai waktu merencanakan panggilan gelar saat acara adat pernikahan. Yang kedua, dia bersajak, sajaknya AB-AB. Tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Kepak baris ino bupo isi unyun mak mako sampiran. Jadi 4 barisnya itu tadi isinya berupa isi semua, tidak ada sampirannya. Walaupun sajaknya sama seperti pantun, terdiri dari 4 baris, tapi isinya adalah isi semua dan sajaknya AB-AB. Terus jumlah baitnya tidak ditentukan, jadi terserah mau berapa bait, mau banyak juga boleh. Setelah itu tidak bersahutan, karena ini puisi tidak bersahutan. Kalau pantun pasti bersahutan. Yang kelima, berisi nasihat ataupun imbauan, petuah, kenangan ataupun pesan. Kita telah belajar tentang ringget dan pisaan. Ringget adalah salah satu puisi yang digunakan pada waktu acara adat saat perempuan mengantarkan pengantin perempuan, atau acara musyawarah adat ataupun acara cangket. Sedangkan pisaan, puisi ini hanya digunakan waktu pernikahan atau merancang panggilan ataupun gelar. Tadi Ibu sudah menjelaskan apa saja ciri-ciri dari ringget. Ciri-ciri dari ringget tadi ada 6. Diingat baik-baik. Yang pertama, ringget berisi lebih kurang 12 bait. Yang kedua, tidak bersahutan. Yang ketiga, sajak ABCD ataupun sajak yang terus. Yang keempat, berisi masalah kenangan, harapan, pesan yang baik. Yang kelima, dipakai waktu pelepasan gadis berangkat untuk pergi ke rumah suami atau memulai musyawarah adat atau pelengkapan acara cangget. Dan yang keenam, diwakili oleh orang yang ditunjuk atau petakun. Sedangkan pisaan yang digunakan oleh masyarakat Pubian dan adat Pepadun ini, puisi ini atau puisi Lampung Pisaan ini digunakan pada saat penerapan gelar pada kedua mempelai yang menikah. Itu ada ciri-cirinya, ada 7 ciri-ciri, yaitu dipakai sewaktu merencanakan panggilan gelar, sajaknya AB-AB, tiap baitnya terdiri 4 baris. Keempat baris itu berupanya isi semua, tidak ada sampiran, tidak bersahutan, jumlah baitnya tidak ditentukan, berisi nasihat ataupun imbauan, petuahan, kenangan dan pesan.
Nah, itu saja yang kita pelajari hari ini. Untuk itu, ini adalah soal yang harus kalian jawab. Seperti biasa, kumpulkan ke guru masing-masing. Pertanyaannya ada 4. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting. Jangan lupa jika pergi keluar rumah menggunakan masker. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.